Dan kita lihat bagian atas, dan ini gila ini ya. Saya tuh pertama masuk, saya pikir tuh pialanya banyak banget di sini. Ternyata begitu saya selesai melihat ini semua, itu masih ada loh di sana. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Hari ini saya mendatangi sebuah tempat yang mungkin sudah cukup dikenal orangnya. Jadi kalian bisa lihat di sebelah saya, dengan dari belakang saja saya yakin kalian tuh sudah kenal. Bahkan beliau ini sudah memulai dunia pergapian itu jauh sebelum saya memulai. Langsung saja, Bro Ricky. Halo, apa kabar Bro? Ya, baik. Baik ya. Jadi kita ada di tempat Ricky, kalau boleh tahu nih, alamat farm ini ada di mana? Jalan Jagir, Gang Buntu nomor 16. Nah, Gang Buntu ya. Jadi kalau kalian nanti di map itu nggak usah nggak percaya dengan map kalian karena memang bener. Tadi saya tuh sempat kesasar-sasar, ternyata memang bener ini tempat paling pojok. Tapi di dalam sini saya sudah sempat melihat sedikit, itu banyak ikan-ikan yang harganya, waduh, rumah ini aja mungkin kalah ya harganya. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke dalam. Oke, jadi pertama kali kita datang, kita akan melihat langsung sederetan ikan yang ternyata bukan gapi ya. Ikan apa ini? Ikan cana. Oh, cana. Jadi saya juga sempat belajar tentang cana, tapi saya tuh nggak ngerti jenis-jenisnya. Dan memang sih daya tarik mata saya tuh langsung sini, karena ini ikan menarik sekali. Ada yang mau ditunjukkan? Ini cana auranti, yang kuning-kuning. Oh, itu auranti. Iya. Usia berapa kalau dia size gitu? Ini kurang tahu ya, pada usia. Tapi untuk size-nya cepet banget sih pertumbuhannya kayak untuk auranti. Ini auranti juga ya? Iya, kebanyakan auranti sini. Asiatica, auranti juga. Pultra. Oh, ini pultra nih? Iya, pultra. Kalau untuk pemula, ada nggak di cana nih kita harus piara yang jenis apa dulu? Simpel semua sih untuk cana. Oh, berarti cana itu mudah semua. Hampir sama ya? Iya. Untuk jenis-jenisnya? Iya, untuk makanannya juga nggak begitu ribet. Oke, skip untuk cana dan kita lihat bagian atas. Dan ini gila ini ya. Saya tuh pertama masuk, saya pikir tuh pialanya banyak banget di sini. Ternyata begitu saya selesai melihat ini semua, itu masih ada loh di sana. Nanti kita akan lihat di sana ya. Coba saya mau lihat dari paling sini dulu nih. Ini ya, ini paling lucu nih. Ini ada piala polos di sini. Kontes Gapi 2015. Iya. Kapan mulai? Aku untuk terjun kontes dari 2015. 2015 ya. Soalnya setahu saya itu kontes pertama 2016. Ternyata 2015 sudah ada ya. Ada. Daerah mana ini ya? Semarang itu. Oh, itu Semarang. Terus kalian bisa lihat ini sampai di sini. Ini pialanya ini asing semua nih. Kalau saya lihat mungkin sebelum saya main ke Gapi 2017 ini saya pernah tahu. Ini 2019 bener. Nah, ini sudah pernah tahu semua. Oke, berarti mulai agak baru ya sana ya. Iya, baru. Ya, sekian untuk piala sebagiannya. Kita akan langsung masuk ke bagian Gapi aja. Ya. Jadi untuk Bro Ricky nih, yang paling spesial di farm ini apa jenisnya? Kalau saya fokusnya di kelas AOT sih. AOT itu apa kepanjangannya? Any other tail. Any other tail, berarti ekor yang lain artinya? Jenis-jenis ekor yang unik lah. Oh, jenis ekor unik. Contohnya apa ekor unik? Ada crown tail. Crown tail ini mungkin kita bisa lihat sekilas ya. Jadi crown tail itu seperti di ekor ikan cupang ya. Jadi kayak crown tail juga sih namanya. Ini seperti ekor cupang. Tapi yang saya lihat yang menarik itu adalah jenisnya. Saddleback ya? Iya, saddleback. Nah, saddleback ini setahu saya sih ya, itu masih langka. Dan saya belum punya nih jenis ini. Boleh tahu harganya berapa? Sekitar 600 sampai 1 jutaan lah. 600 sampai 1 juta per pasang? Iya, per pasang. Wow. Dan yang istimewa dari farm Bro Ricky ini yang saya lihat ya, itu body-bodinya, untuk betinanya terutama ya, itu besar-besar banget. Apa triknya? Makanannya cacing sih. Oh, ternyata menggunakan perkembangan body kan pakai cacing saja. Cacing sutra ya? Iya. Nah itu nanti kita akan lihat sedikit bagaimana cara mengolah cacingnya. AOT ada jenis crown tail, terus apa lagi? Double sword. Double sword itu ada di sini ya? Iya. Silverado ini jenisnya? Ya, Silverado. Sebenarnya Silverado itu apa ya? Ada nama lain nggak ya? Untuk kan bodinya kan silver, makanya namanya Silverado red tail kan. Bedanya dengan Platinum? Beda sih, Silverado lebih ke pink kalau tahu. Dia birahi. Berarti kalau dia birahi itu ada bias pinknya ya? Iya. Nah itu untuk double sword, pedang yang dua pedang atas dan bawah, itu namanya double sword. Dia masuk kelas AOT juga. Ada lagi AOT? Ini spear tail snake skin. Spear tail. Nah jadi spear tail itu bisa diceritakan bagaimana bentuk ekornya? Kayak tombak. Oh, berarti spear tail itu seperti tombak. Nanti akan saya jelaskan di sini gambarnya. Di sini juga ada, di sini juga ada.
Ini ya Speartail ya? Iya. Kalau dari Crown Tail Double Sword dengan Speartail ini yang paling mahal yang mana? Kalau tergantung. Kalau untuk nomor 1 ya tetap Sword sama Crown Tail. Oh, tetap termahalnya Iya. di Double Sword ya? Semakin Kenapa dia kok? besar kan pertumbuhannya lambat banget kan ini. Oh. Untuk size-nya kan lebih lama. Tapi size sebesar ini usia berapa ini? Sudah tua atau memang? 1 tahun lebih nih. Oh, berarti memang sudah tua Iya. ya? Soalnya kan untuk SWOT dia panjangnya kan lama banget kan untuk kan posisi dia size-nya kan paling bagus kan sekitar 9 sampai 1 tahun ke depan kan. Itu baru maksimal ya Baru untuk maksimal besarnya ya? Berarti ini yang paling mahal. Iya. Oke, berarti umurnya juga lebih tua panjang. ya? Lebih panjang ya? Iya, untuk SWOT. Setelah kelas AOT, apalagi spesialnya dari farm ini? Albino sih. Albino. Kayak albino metal snakeskin. Kita lihat albino metal snakeskin ini ya? Yellow, ya, snakeskin yellow ini. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, bedanya albino yellow lace dengan albino snakeskin yellow lace? Sama sih. Sama ya? Betul ya, sama ya? badan. Jadi kalau Corak ekor. kita bahas dari penamaannya, metal itu kan yang di kepala nih Iya. ya. Karena di albino berarti kepalanya itu tidak hitam. Iya, benar. Ya. Kalau saya lihat ini agak ke pink ya. Ya, pink. Pink, terus kemudian corak badannya itu ada snakeskinnya, Snakeskin. kemudian ekornya itu lace gitu ya. Iya. Berapa ini harganya? Itu sekitar 1 juta sampai 1,5. Wow, 1 juta sampai 1,5 per pasang. Setelah ini, Ini albino bluegrass. Kemarin albino, wah ini juga ikan yang masih jarang. menurut saya jarang. Albino bluegrass. Wih, kita bisa lihat coraknya itu sangat rapat ya. Jadi corak grace di ekornya itu cukup bagus. Dan ini indukan udah ya. Ya, itu kan. Dia karena mungkin dikawinkan, disatukan dengan betina, jadi mungkin ada Iya, beberapa jarang, itu sobek. Terus apa lagi? Itu paling full red. Nah, ini saya menarik tuh melihat full red-nya nih. Jadi kalau kalian lihat ini baru usia remaja ya. Iya. Tapi merahnya itu kita bisa melihat kualitas AFR itu adalah dari betinanya. Kalau ekor dari si betina ini full merah, bisa dikatakan genetik merahnya itu pasti kuat. Tapi kita kalau lihat jantannya kan agak sulit tuh ya, kadang perlu disenter. Iya, benar. Apakah dia tembus atau enggak warnanya, atau mungkin tidak rata. Tapi kalau kita lihat betinanya dengan ekor-ekor yang full merah ini, itu bisa dikatakan secara genetik dia bagus nih. Berapa AFR ini dijual? Ini kalau remaja 500.000 sampai 1,5. 500 sampai 1,5. Wow, ini kalau dilihat dari harganya ikan sultan semua. Iya. Apakah yang tidak sultan nggak bisa beli ikan di sini? Enggak sih, ada beberapa untuk kelas pemula juga ada. Oh, boleh lihat mana yang agak murahan? Itu Oh, itu. untuk full red. Sama ya, ada AFR juga, Iya. cuma mungkin ini yang sedikit lebih murah. Oh, ini. Ini dan ini ya? Iya. Berapa harga kalau ini? Ini paling untuk pemula 300 ribuan sepasang. Nah, 300.000. Berarti secara kualitas itu kan berbeda ya? Iya. Tapi saya mau tanya secara genetik satu lain nggak ini dengan yang tadi? Beda. Beda lain? Oh Iya. gitu. Berarti di farm Ricky ini yang mahal itu pasti sudah dijamin genetiknya, itu pasti bagus. Jadi buat kalian yang mau menjadi breeder profesional, saran saya adalah langsung beli yang kualitas bagus. Terus Bang, gimana dong kalau saya pemula, saya belum pernah piara gapi, apakah saya nggak boleh beli AFR? Nah itu nanti kita akan obrolin bersama ya di sini. Materinya adalah apakah pemula boleh beli ikan mahal? Itu nanti kita kupas tuntas. 300.000. Iya. Terus ada jenis apa lagi? Untuk kesukaanku ya blood red ini. Semua Oh, warna blood red merah. nih. Iya. Jadi kita bicara di luar gapi sedikit, karena blood red ini menarik. Ini ya, kita mungkin bisa Iya. melihat yang saya tadi sekilas tuh udah lihat dorsalnya itu cauliflower, bener Iya, ya? Cauliflower. Jadi kalian bisa lihat dorsalnya itu sampai seperti kembang kol. Ini masih agak muda, dia udah kelihatan nih. Kalau size badannya bisa sebesar apa ini? Ini rekor sampai 1 jengkal. Wih, 1 jengkal. Indukan betina. Iya, iya. Padahal dipelihara di akuarium ya? Iya, akuarium. Berarti triknya apa supaya dia bisa, kan ada yang bilang tuh kalau akuariumnya kecil dengan kita pelihara di kolam, pasti akan besar yang kolam lah. Tergantung perawatan air. Oh, air? Iya, semakin airnya bersih kan makanya semakin lahar. Pertumbuhannya juga lebih cepat. Oke, berarti air harus bersih dan pakan ya? Ya, pakan pakan. itu supaya dia nafsu makannya tinggi. Iya. Terus blood red ini, setahu saya kan bisa bisa dijual sampai ke luar negeri. Iya, permintaan luar negeri lebih banyak. Lebih banyak ya? Berapa dolar kalau boleh tahu? $200. $200. Itu kalau dirupiahkan 3 juta ya? Iya, hampir 3 juta. Bener ya? 3 Iya, juta ya? Gila. Dan orang luar apakah nggak bisa nyetak ikan seperti ini?
dia sampai harus beli dari Indonesia? Ini emang jenis ikan paling susah untuk beranak sih. Oh. Makanya harganya stabil kan. Iya. Untuk dia matang jadi induk pun juga lama. Sekitar 8 bulan sampai 1 tahun baru bisa produktivitasnya. Iya, baru bisa. Jenis ini beranak juga? Beranak juga ya, sama seperti Gapi. Oke, mungkin review farmnya sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan obrolan yang lebih menarik, yang mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi. Oh, sebentar. Saya mau tahu tempat pengolahan cacing. Pengolahan cacing? Iya. Jadi ini dari teman-teman banyak yang penasaran karena gini, isunya cacing itu kan membawa penyakit nih. Tapi ternyata Bro Ricky ini membuktikan bahwa ikan di sini semua makan cacing. Kita akan lihat di mana tempat pengolahan cacingnya. Oh, ini. Cuman simple sih. Cuma di aerator kan nanti kotorannya di bawah. Iya ya, berarti hanya di aerasi. Nah, itu kalian bisa lihat cacingnya itu ada di bawah. Ini cacing penangkaran atau tangkapan? Budidaya ini. Budidaya ya, berarti mungkin lebih aman ya, lebih bersih ya. Penangkapan liar kan kadang bakteri ini aneh-aneh kan nggak berani aku. Ini kalau ini aman. Berarti kalau habis beli cacing langsung ditaruh di sini atau ada? Langsung taruh sini. Langsung taruh sini dengan air. Tiap pagi dan malam ganti air full. Total. Total. Oh itu, jadi kuncinya adalah kalau kalian mau pakai cacing, silakan kalian cari dulu cacing dari penangkaran, terus kemudian taruhlah di ember seperti ini. Yang penting adalah pergantian airnya. Dan jangan lupa untuk aerator ini penting ya, karena setahu saya ini cacing bisa mati. Gampang mati kan? Iya, dalam hitungan nggak nyampe jam bahkan ya. Kalau di airnya sedikit dengan tidak ada udara tuh bisa langsung mati. Oke, sampai di situ kita akan lanjut ke obrolan. Dan katanya itu ada beberapa piala yang dibuang ya bro ya? Iya. Saya pengen tahu nih, untuk pemilihan ikan kontes buat teman-teman yang mungkin belum jago ternak, tapi dia pengen ikut kontes, bagaimana sih cara kita memilih ikan kontes itu sejak remaja? Pertanyaan saya, apakah untuk membeli tanah ini itu dengan uang dari ikan? Iya, dari ikan. Dari ikan? Dari